bagian dari hasanah, bagian dari kekayaan budaya. Panjenengan lihatnya jangan dilihat dari segi teologi, tapi dilihat dari antropologi. Kita ini kan punya banyak ilmu, Pak. Pada saat melihat sebuah ajaran agama, boleh dilihat dari teologi. Tetapi pada saat melihat praktek di masyarakat, dekati dengan pendekatan budaya. Ilmunya jenenge antropologi. Jangan mau di PHP terus. Semua yang tidak diajarkan oleh agama itu adalah syirik. Tidak ada. Ya, waktu pada zaman itu belum ada teknologi USG. Dan di dalam ajaran agama USG pun belum diatur ya. Belum diatur kan fikih tentang USG. Kalau fikih tentang bayi tabung sudah ada, sudah kalau ulama-nya kan gitu. Kan USG belum. Nah, itu. Contoh, orang hajatan kok tiba-tiba menganggap orkes, wayang, ketoprak, janger, delping, ya pokoknya ada apa yang ada di sekitar panjenengan. Yang nanggap pengajian, nanggap Pak Ustadz, nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan, silakan melihat dari film. Yang nanggap ketoprak, yang nanggap wayang, jangan dilihat dari teologi, tetapi dilihat dari antropologi. Itu adalah budaya, cara orang di era itu menyampaikan cerita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan untuk menyampaikan cerita itu perlu keahlian khusus. Makanya kitab Ramayana dan Mahabharata itu sampai sekarang menjadi kitab yang diagungkan banyak orang. Karena apa? Dari menceritakannya saja sudah bisa menghasilkan banyak duit. Contoh, di Jawa itu ada kesenian namanya wayang kulit. Yang diceritakan di antara Mahabharata dengan Ramayana. Si tukang cerita namanya Jalan. Si Jalan itu bisa ditungguin oleh penggemarnya selama 8 jam, 9 jam tidak sama sekali. Karena aslinya terlena di dalam alur cerita. Sementara saya hanya mengajarkan kepada Bapak Ibu menurut saya kurang 2 jam. Panjenengan harus mulai lemes. Terus mulai pikir kemohonan semburan-semburan sinangka, aku janjian dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak fokus. Dan semua itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, peninggalannya baru bisa kita nikmati zaman sekarang. Di Jawa Tengah itu ada sebuah batu. Namanya candi. Jumlah candi saya nggak ngerti, kalau katanya 1000. Candi yang 1000 itu menurut ceritanya terjadinya di tahun 792. Itu adalah momentum di mana seorang laki-laki yang gagah ganteng di PHP oleh seorang perempuan yang cantik jelita. Siapa? Bapak Jombang dengan Bandung. Biasa pemuda jatuh cinta dengan pemudi. Mas, sampai itu untuk menjadi suamiku gampang. Ya kok di antara kerajaan Pegeng dengan kerajaan Boko ini kan lagi berperang. Daripada perang banyak korban, gimana yuk kalau kita menyatu. Perang selesai, kehidupan kita bisa jamin. Siapa tahu di antara kita ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Sebenarnya yang perempuan itu mau menolak, tapi mau menolak perempuan kemudian dirayu mau menolak kayak gitu ya. Akhirnya dikasih perhatian gampang, Mas, masalah aku jadi istrimu itu kan harus ada syarat. Oh ya jelas deh, setiap laki-laki mau mendapatkan wanita apalagi secantik kau pasti ada syarat. Kau minta syarat apa? Jangankan yang ada di dunia ini, menurunkan Dewa Ratih pun, kalau memang itu permintaan adilnya, akad aku itu bahasa
Nah, bahasa di luar logika. Jangan kemudian jangan bandingkan dengan suami dulu. Itu bahasanya sudah bahasa realita. Yang tadi adalah bahasa orang jatuh. Apapun yang kamu minta akan aku beri. Oke? Ini ada tempat yang jatah. Tolong aku buatkan candi jumlahnya 1000, tetapi harus selesai dalam waktu 1 hari. Itu kan kalau laki-laki yang ngerti kan nolak halus. Karena apa? Sesuatu yang irasional, mustahil untuk diwujudkan. Tetapi untuk dan atas nama kekuatan cinta, bukan bentuk berdewasa kalau tidak bisa mewujudkan keinginan orang cinta. Dengan kekuatan yang dia miliki, semua bala tentara yang ada di sekitar Prambanan dijatuhkan. Baik bala tentara, khususnya bala tentara yang tidak kelihatan. Begitu dilihat, waduh, baru sekitar jam 1, kok candinya sudah mau jadi. Bahaya ini, kata yang menolak tadi. Padahal kalau awalnya itu menolak, aku gak senang mas, mungkin sampai buka jodohku, selesai itu. Tapi karena di PHP, terus akhirnya si Jombrang bangunin abdi-abdiku yang ada di sebelah timur. Tolong mulai sekarang kamu hidupin lampu, hidupin lesung, hidupin ini, biar makhluk-makhluk lembut yang bantu-bantu itu pada pergi. Akhirnya ada kuntilanak, pocong, burung dan lain sebagainya pada pergi semua. Makanya daerah-daerah yang sering ribut, ramai, dengan sering membeli kotoran itu biasanya nggak ada kuntilanak. Akhirnya Vito, tuh, kok nggak selesai ya? Tidak, yuk bang kita hitung. Setelah dihitung, ternyata baru 999. Dirayu-rayu orang siji, maksudnya nggak ada toleransi 11 tahun. Kemudian mas jadi cinta toleransi, lama-lama. Betul kamu nolak tuh, tidak cukup dengan 999. Tidak, kalau begitu genapnya 1000 adalah kamu. Akhirnya si Jombrang sendiri jadi candinya, jadi arcanya. Sampai sekarang ada nggak anak murid sampean yang pada keluyuran ke Prambanan tadi? Atau jangan-jangan belum ya? Studi terakhir kan bunyi Pak? Bandung. Sang kuliah ya. Itu hebatnya orang Sunda. Tendang perahu bisa jadi. Itu adalah cerita-cerita yang pernah terjadi di masa lalu dan itu tidak akan panjenengan temui di negara manapun. Kekayaan Indonesia, karena itu komitmen kebangsaan ini harus kita jaga. Apalagi di Provinsi Lampung ini, cerita-cerita kehidupan masa lalu juga luar biasa. Saya pernah tugas di Lampung Barat di daerah Pulau Pisang itu, ada katanya di sini ada makam Gajah Mada. Sampai sekarang makam Gajah Mada kan nggak betul. Tapi diklaim ada di sana. Apakah betul atau tidak saya juga nggak ngerti karena saya bukan ahli arkeologi, tetapi saya pernah ke sana. Penghormatan kepada tradisi. Terus yang terakhir, apa yang ada menjadi tradisi milik bangsa kita, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan, jangan sampai diklaim apalagi diakui sebagai milik negara tetangga. Karena kita ini sedang punya tetangga yang tetangganya memiliki rodok seperti ini.
didaftarkan di satu tempat jadi UNESCO. Bayangkan kalau umpama betul Loyang Ponorogo itu tiba-tiba ternyata adalah miliknya Kuala Lumpur, kesenian asli Kuala Lumpur, opo wong Ponorogo sana enggak sakit hati. Walaupun orang Ponorogo yang menjadi kuli di kebun-kebun karet di Malaysia juga banyak, dia juga bisa main kuda. Karena itu kalau Ibu, dan sebagainya punya panjenengan segera didaftarkan menjadi kekayaan budaya. Jangan sampai nanti ini gulai tabuh ini adalah makanan khas sebuah kabupaten di negara. Termasuk di antaranya sekarang kemarin adalah kawan-kawan kita yang ada di Suriname. Karena di Suriname itu gamelan Jawa yang paling lengkap itu ternyata tidak di Keraton Solo, ternyata yang paling lengkap di Museum Suriname. Karena apa? Pada zaman penjajahan Belanda banyak simbah-simbah kita yang dibawa ke sana berikut alat-alat yang dia miliki, termasuk diantaranya alat kesenian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin ini saja beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan masalah membangun PAI yang profesional dan moderat. Untuk yang mulai hari Senin atau tanggal 1 sudah mulai masuk kampus, saya mengucapkan selamat, baik dari itu APBD, kemudian APBN dan LPDP kayaknya belum, kayaknya saya ngerti. Kalau tahun kemarin itu saya ketemu dengan kawan-kawan yang dari Provinsi Lampung itu yang APBD masuk, APBN masuk, LPDP masuk, sehingga bisa mempertemukan antara kawan-kawan yang ada di Aceh, kemudian di Palembang, di Semarang, di Kediri, kemudian di Kalimantan dan lain sebagainya dengan LPTK yang mendapatkan LPTK Win Lampung ya? Di Win Lampung dengan bersyukur dekat. Kalau nanti kira-kira ada gangguan sinyal, cukup naik dia ke Sukarame sudah ketemu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, basic pengajaran panjenengan semua adalah basic online. Mulai sekarang kurangi make-up-nya, kurangi gincunya, kurangi jajannya, terbanyak untuk beli. Jangan sampai nanti tiba-tiba suaminya makan kok sayurnya kurang banyak, dengan punya alasan karena habis di untuk garam, micin, bawang jangan dikurangi. Yang dikurangi sekarang adalah baju seanaknya yang penting nanti bisa tampil jadi orang profesional. Saya berharap sekarang ini saya ketemu dengan Bapak Ibu, nanti kemudian pada saat kebutuhan saya menjadi orang atau guru profesional oleh LPTK bisa melihat panjenengan semua senyum, cerah, menatap masa depan dengan gembira, menghadapi peserta didik dengan hati kehidupan. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, dan kepada yang belum mendapatkan tugas Bapak dan Ibu, percayalah sampai waktunya semuanya akan mendapatkan. Cuma kalau ada yang nanya Pak kira-kira kapan ya, sekarang ini antriannya kalau di antara jumlah guru PAI yang sudah terdaftar di siaga, belum termasuk P3K yang kemarin menerima SK ya, belum termasuk daftar itu kalau setahun itu Kementerian Agama hanya buat 5.000, itu memerlukan waktu sekitar 31 tahun 60.
pensiun. Karena itulah kemudian Kementerian Agama membuka kesempatan untuk pemerintah daerah bekerjasama dengan LPTK untuk menyelenggarakan dengan berbasis APBD. Tapi untuk dimaklumi, yang berbasis biaya mandiri sampai sekarang belum haram. Yang mengharapkan siapa? Yang mengharapkan undang-undang guru dan dosen. Bukan fikih yang mengharapkan ya, undang-undang guru dan dosen itu, ya, untuk menempuh pendidikan profesi seorang guru dan dosen hanya ditempuh melalui APBN, APBD, dan LPD. Bagaimana Pak kalau mau biaya sendiri? Kalau mau biaya sendiri namanya PPG Prajabatan. Begitu wisuda Fakultas Tarbiyah atau selesai FB, nggak usah lagi masuk ke dunia kerja, tetap di kampus mengambil pendidikan profesi. Itu yang membiayai bukan daerah, tetapi yang membiayai mama panjenengan semua. Yang jalur itu, yang sekarang ini yang membiayai adalah pemerintah daerah. Makanya boleh kalau jenengan tiba-tiba selesai PPD langsung ajukan mutasi ini. Ya, boleh. Karena apa? Yang antri di belakang, ingat yo, panjenengan sudah bisa menempuh memotong jalur selama 31 tahun. Luar biasa. Panjenengan adalah orang-orang yang terbaik. Karena panjenengan adalah orang-orang yang terpilih, mudah-mudahan Pak Kartito menitipkan amanah kepada panjenengan semua untuk menciptakan PKI yang berat tidak salah. Karena dengan saja terpilih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kadin yang sudah memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa diserap oleh kita dan dapat oleh-oleh dari sini dan mulai bersemangat. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena hilangkan itu Bapak Ibu, guru agama ketinggalan, guru agama yang gaptek, guru agama yang dan lain-lain. Jadi mulai sekarang mau PPG persiapkan dirinya. Jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai tidak ada kuota, ya, Bapak tadi. Jadi nanti nggak bisa ikutkan PPG, nggak tahu ada tugas dan lain-lain. Jadi ikuti saja apa yang ada di situ dan aktifkan terus LMS-nya. Di situ semua ada modul literasi membaca. Kalau tidak membaca kita tidak tahu, karena jendelanya ilmu itu adalah membaca sesuai dengan firman Allah. Ya, semua itu pasti tahu ya. Saya hanya mengingatkan kembali dan mengingatkan untuk diri saya. Kadang-kadang di BH aja kita membacanya juga ini ya terlewat, ada info lain-lain, info untuk data siaga, info untuk data emis, terkadang ketinggalan, info untuk KTA. Kartu tanda anggota apa yang mana itu dipakai. Ketika akan digunakan, pasti ada yang jawab saya. Bu Rista, saya belum mempunyai KTA. Pasti yang ikut, ya mudah-mudahan kita bisa mengadakan di Kota Bandar Lampung. Pengennya kita, apa yang ada yang dibutuhkan oleh guru PAI di Kota Bandar Lampung, itu bisa kita berikan. Tetapi itu tadi kita tidak bisa sendiri. Tidak ada Bapak Ibu tidak akan berjalan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kadin, kepada Pak Ketua Majawas dan Ibu Rohila atas kehadirannya, dan kita tidak bisa membalasnya, dan mudah-mudahan semuanya akan dibalas oleh Allah dan diberi kesehatan terus sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kita guru agama. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini, dan terakhir pengumumannya Pak Jerman, nanti kita Provinsi Lampung akan mengadakan peringatan 1 Muharram. Itu akan dilaksanakan di Jani
ini. Jadi undangan secara resmi nanti akan disampaikan, dan itu akan ada tentang moderasi beragama yang bersertifikat. Jadi itu sertifikat nanti akan dibutuhkan pada saat PPG. Tadi yang kata Pak Kabir itu wajib ditanyakan. Kalau yang belum PPG sudah mengangkat. Jadi nanti dukungannya ya dari Bapak Ibu sekalian. Yang belum PPG, yang sudah akan dan yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk seluruh guru agama di Provinsi Lampung agar menghadiri kegiatan tersebut itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli. Ya, itu di Jambi. Kita seprovinsi Lampung karena tuan rumah Kota Bandar Lampung, saya pribadi berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk hadir. Kalau bisa lah Kota Bandar Lampung itu peserta terbaik. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya. Ya, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.